Inilah 10 alasan kenapa kita percaya isi kandungan kitab suci Al-Quran. Ada banyak sekali keajaiban fakta ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran dan telah terbukti kebenarannya. Bahkan, para ilmuwan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat muslim ini. Bagi umat muslim, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya keaslian isinya, dan Al-Quran tidak berubah sedikitpun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga saat ini. Beberapa ilmuwan menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang jauh sebelum penelitian diadakan. Berikut 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Fakta kebenaran Al-Quran yang pertama, yaitu jasad Firaun yang masih utuh. Firaun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Perancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Firaun yaitu Ramses II yang sangat terkenal. Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dipimpin oleh Profesor Maurice Bucaille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Firaun memang mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat, dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 92 yang artinya, "Maka hari ini, kami biarkan engkau wahai Firaun terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami." Fakta kebenaran Al-Quran yang kedua, yaitu kebenaran sidik jari. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak bekas pada sesuatu yang pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang persis sama. Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Itu berarti dari bayi hingga dewasa, pola sidik jari tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Kekhasan sidik jari ini telah disampaikan Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, "Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Fakta kebenaran Al-Quran yang ketiga, yaitu segala sesuatu diciptakan berpasangan. Orang muslim pasti pernah mendengar arti dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." Menurut ayat ini, Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di bumi. Seorang ilmuwan asal Inggris bernama Paul Dirac, ia berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan terdapat proton dan neutron dalam elektron. Penemuannya dinamakan parite. Dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. Fakta kebenaran Al-Quran yang keempat, yaitu tumbuhan yang bertasbih. Sebuah majalah sains terkenal yaitu Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat menjelaskan tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkan adalah, garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Al-Quran tentu saja telah menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, "Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Fakta kebenaran Al-Quran yang kelima, yaitu fenomena hujan darah. Pada tahun 2008, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra Choco, Kolombia. Sebagian sampel diambil dan analisis dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu adalah darah. Quran Surat Al-A'raf ayat 133 telah memperingatkan kejadian ini. Allah berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Fakta kebenaran Al-Quran yang keenam, yaitu bahtera kapal Nabi Nuh. Cerita tentang kehebatan kapal Nabi Nuh yang terdampar setelah banjir bandang sudah diwariskan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 44 yang artinya, "Wahai bumi tahanlah airmu, dan wahai langit berhentilah hujanmu, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi tempat yang tinggi dan dikatakan,
Binasalah orang-orang yang zalim. Setelah selang dekade berlalu, sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nuh tersebut. Melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengamati hasil foto satelit, salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat Turki yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Pemerintah Turki lantas mengklaimnya, 3.500 tahun kemudian bangkai kapal tersebut ditemukan pada tanggal 11 Agustus tahun 1979 di wilayahnya. Fakta kebenaran Al-Quran yang ketujuh, yaitu segala yang hidup berasal dari air. Air adalah salah satu komponen pembentuk kehidupan. Apabila ada cadangan air di suatu tempat, dipastikan ada kehidupan di dalamnya. Kemudian ternyata benar, bahwa segala yang bernyawa termasuk tumbuhan bersel satu pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. Al-Quran Surat Al-Anbiya menjelaskannya di ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Fakta kebenaran Al-Quran yang ke-8, yaitu fakta tentang jenis kelamin bayi. Hasil penemuan ilmu genetika abad 20 menjelaskan, bahwa jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh air mani dari pria. Dalam air mani pria terdapat kromosom X yang berisi sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y berisi sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X yang mengandung sifat-sifat kewanitaan. Jenis kelamin seorang bayi tergantung pada sperma yang membuahi, apakah mengandung kromosom X atau Y. Al-Quran telah menjelaskan fakta itu dalam surat An-Najm ayat 45-46. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Fakta kebenaran Al-Quran yang ke-9, yaitu 3 tahap penciptaan manusia. Ketika mempelajari ilmu biologi modern, Detikers akan menjumpai bahwasanya manusia diciptakan dalam 3 tahap. Ketiganya adalah tahap pre-embrionik, embrionik, dan fetus. Hal ini ternyata telah difirmankan Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 6 yang artinya, Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu yaitu Adam, kemudian darinya Dia menjadikan pasangannya dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhanmu pemilik kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Mengapa kamu dapat berpaling dari kebenaran? Kenapa disebut kegelapan? Pasalnya, proses penciptaan ini terjadi dalam rahim seorang ibu yang gelap. Dalam kegelapan tersebut, seorang manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk oleh Allah penguasa semesta alam. Fakta kebenaran Al-Quran yang ke-10, yaitu diturunkannya besi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam ayat tersebut, secara gamblang Allah menggunakan kata kami turunkan ketika merujuk pada besi. Artinya secara harfiah, besi ini diturunkan dari langit. Hal ini ternyata berkesesuaian dengan fakta ilmiah yang ditemukan para ilmuwan bahwasanya partikel-partikel besi berasal dari benda-benda luar angkasa. Wallahu a'lamu bishawab.